Selamat ya. Baik rekan-rekan media, perlu kami sampaikan tadi kita sudah mendengar 3 orang saksi dimintai keterangan, yaitu 2 orang PPK dan 1 direktur SMA, mahasiswa SMA. Pada kesimpulan yang bisa kita lihat dari keterangan saksi itu, pertama, bahwasanya ini semacam pengadaan yang sudah dimonopoli. Pengadaan ini menggunakan spesifikasi yang sudah diarahkan, yaitu menggunakan Chrome OS, yang mana siapapun jadi penyedianya, dia harus berpartner atau menggunakan silikon. Bahkan dari PPK sendiri mengatakan mereka tidak membuat KAK, dan KAK yang ada adalah untuk survei KAK yang mengacu pada spek teknis yang dibuat oleh review kajian teknis yang dibuat oleh IPAM yang telah mengarahkan kepada proses. Terus yang kedua, perdebatan tadi dengan persoalan mengenai harga. Perlu teman-teman media pahami, harga di sini adalah ada kewajiban PPK itu untuk mencari atau melakukan negosiasi harga yang sebenarnya, bukan harga yang berdasarkan dari harga pada e-katalog. Karena harga yang di pasaran ini yang diperlukan juga untuk pembentukan harga, untuk mengecek. Sebagaimana dari fakta di persidangan, harga laptop Chromebook itu harganya hanya 3,24 juta seperti itu. Sedangkan harga pada e-katalog itu harga sampai 5-6 juta. Sehingga disinilah terjadi kemahalan. Pertanyaan sederhana, kenapa terjadi penghalang? Karena ada monopoli pengadaan, tidak ada transparan. Kenapa tidak ada? Karena siapapun pemenangnya adalah para persimpel yang sudah diundang oleh kementerian untuk memproduksi. Saya ambil contoh seperti ini. Misalnya teman-teman punya perusahaan A sampai E, diundang oleh kementerian untuk memproduksi sekian sebelum pengadaan. Lalu harga diberikan kepada mereka untuk menentukan harga. Tentu teman-teman yang punya perusahaan itu akan menentukan harga yang tinggi seperti itu. Nah, di sinilah kewenangan kewajiban PPK. Seharusnya mengecek harga tersebut, apakah harga itu sesuai dengan harga pasaran atau tidak, bagaimana pembentukan harga. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi agak ramai 2021 masalah TKDN. Tadi kita sempat perlihatkan, TKDN ternyata adalah TKDN yang pemenangnya adalah Jirek, ya kan? Yang mana teman-teman lihat Jirek sebelum pengadaan sudah hadir dalam Zoom meeting yang dipaparkan oleh salah satunya adalah Menteri, memaparkan Pak Nadiem, memaparkan mengenai TKDN syarat seperti itu. Nah, kita tanyakan mengenai apa itu syarat TKDN pada sesi PPK, dia tidak punya data, tidak punya dokumen apa yang menjadikan. Dia hanya mengatakan mengenai TKDN itu kesanggupan, kesiapan mengenai ketersediaan barang. Nah, ini kan korelasinya sama dengan sudah diundang dulu untuk menyiapkan ini. Saya rasa 3 hal tersebut ini yang menunjukkan bahwasanya pengadaan di Kementerian Pendidikan Kemendikbud itu kata saksi tadi mengatakan adalah semacam persaingan bisnis seperti itu. Nah, ini yang kita sayangkan, cerita bisnis yang mengorbankan anak didik kita. Bagaimana anak didik kita itu dari UNBK itu diganti, sehingga banyak anak didik kita tidak bisa membaca IQ-nya 78. Saya rasa itu saja. Terima kasih ya. Tadi sempat dijelaskan terkait Pak Nadiem tidak terlibat langsung pembagian uang itu bagaimana? Teman-teman, namanya pengadaan itu alur ceritanya panjang, seperti itu, ya kan? Apa berbuat apa? Seorang menteri apa perbuatannya? Ya kan? Apa perbuatan Nadiem? Ya kan? Jangankan sekelas PPK, sekelas direktur aja itu tidak dilibatkan dalam pengadaan ini. Itu saja. Jadi apapun yang terjadi, ya kan, ini adalah akar permasalahannya ketika Nadiem membisniskan di kementerian ini dalam pengadaan untuk kepentingan bisnisnya, dan dia mendapatkan keuntungan dari situ. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Nanti silakan, itu kan pengacara yang memperlihatkan. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.